Lepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Mempertahankan apa yang tidak seharusnya dipertahankan hanya akan menyisakan luka. Lagian Tuhan sengaja mematahkan hatimu, bukan karena ingin menghancurkanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari orang yang salah. Agar nantinya kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat dan sesuai dengan versi terbaikmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita cantik ini bernama Amanda Riley. Ia adalah seorang direktur eksekutif di sebuah perusahaan tour internasional di Los Angeles yang bernama Tourista World Tour. Dan sudah jadi rahasia umum kalau Amanda ini merupakan orang-orang yang sangat teliti dan terperinci dalam melakukan apapun. Karena itulah Mona, bosnya, seringkali mempercayakan Amanda dalam menghandle klien VIP mereka. Dan pada hari itu Mona memberitahu Amanda kalau dirinya berencana akan membeli sebuah perusahaan tour lokal di Vietnam, yaitu Saigon Silver Star. Meski belum terkenal, tapi ulasannya di internet selalu bagus. Awalnya Amanda lah yang akan diberangkatkan ke Vietnam untuk menilai secara langsung. Namun Mona membatalkannya dan malah menyuruh Amanda segera pulang lantaran John, kekasih Amanda, ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dan berdasarkan pengalaman Mona yang sudah menikah sebanyak 9 kali, Mona yakin kalau John malam nanti akan melamar Mona. Untuk itulah Mona sengaja membuatkan janji agar Amanda memanicure alias ngutekin dulu kuku-kukunya itu ke salon langganannya. Di salon, dengan sangat bahagianya Amanda curhat ke pegawai yang ada di sana kalau dirinya akan dilamar oleh kekasihnya setelah menjalani pacaran selama 5 tahun. John sendiri merupakan seorang akuntan yang menangani kasus penggelapan pajak yang rumit. Dan berkat pekerjaannya itulah John akhirnya bisa mengambil hati Amanda, yang mana John mau membantu Amanda dalam mengurusi pajaknya. Dari situlah Amanda yakin kalau John adalah jodohnya, dan kini semua itu akan segera terwujud. Amanda benar-benar sudah tidak sabar menyambut kehidupannya yang baru. Ia bahkan sudah merancang bulan madu yang indah bersama John. Sepulang dari salon, Amanda pura-pura kaget saat mendapati John telah menyiapkan makanan dan wine favoritnya. Dan tanpa banyak basa-basi, John segera mengajak Amanda untuk bicara dari hati ke hati. Namun belum sempat John menuntaskan omongannya, Amanda yang udah gak sabaran lagi itu dengan cepat menyela dengan mengatakan yes. Namun bukannya senang, John malah terheran-heran sendiri. Karena ternyata yang ingin John sampaikan justru sebaliknya. Iya, John minta putus. Rupanya John mendapatkan promosi dari kerjaannya dan harus pindah ke Ohio. John pikir akan sulit jika harus LDR. Mendengar itu, Amanda syok berat. Dan tanpa banyak omong, Amanda langsung mengusir John dari apartemennya. Kejadian barusan benar-benar membuat hati Amanda hancur sehancur-hancurnya. Keesokan harinya dengan cepat Amanda mencurahkan segala isi hatinya yang terasa amat sangat menyakitkan itu di depan Mona. Amanda gak habis pikir dengan John yang menganggap enteng hubungan mereka selama 5 tahun ini. Seolah-olah semua itu gak ada artinya bagi John. Gak mau melihat Amanda terus-terusan galau, Mona lantas menyuruh Amanda pergi ke Vietnam. Ya, hitung-hitung Amanda bisa menyelam sambil minum air. Selain kerja, Amanda di sana juga bisa healing dengan pura-pura menjadi turis demi ngecek kebenaran informasi tentang perusahaan tour lokal yang akan mereka beli itu. Dan tanpa pikir panjang, Amanda pun bersedia melakukannya. Amanda lalu berangkat ke Vietnam. Sesampainya di sana, Amanda kebingungan mencari tempat di mana pengambilan bagasinya berada. Gak lama kemudian Amanda bertanya dengan seorang pria bernama Sin yang ternyata adalah tour guide dari perusahaan tour yang akan dibeli oleh perusahaan Amanda. Rupanya Sin ini sangat fasih dalam berbahasa Inggris karena dulunya dia pernah tinggal di Amerika. Tentu saja hal itu membuat Amanda merasa lega.
mengingat Sin lah yang akan menjadi pemandu wisatanya selama di Vietnam. Dan setelah itu mereka pun pergi ke pengambilan bagasi. Sialnya Amanda tak bisa menemukan kopernya. Ia lalu melaporkan hal itu ke petugas bandara. Namun belum apa-apa tuh petugas langsung ngusir Amanda secara halus. Mau gak mau Amanda pun harus segera menyingkir dari sana. Di depan bandara, Sin memperkenalkan Amanda kepada sepupunya yang bernama An. Rupanya An ini adalah anak dari pemilik perusahaan tour Saigon Silver Star. Dan begitu mengetahui Amanda kehilangan kopernya, An segera menenangkannya dengan mengatakan kalau Sin punya koneksi untuk menemukan kembali koper Amanda. Dan dengan cepat mereka pun melesat pergi ke hotel. Dan di sepanjang perjalanan Amanda terlihat tampak takjub dengan keindahan ibu kota Vietnam yang bernama Ho Chi Minh City. Sesampainya di hotel, Sin memberitahu Amanda kalau nanti malam ada pertemuan dengan anggota turis lainnya di rooftop hotel. Selain itu, Sin berjanji kalau koper Amanda akan secepatnya datang ke tangan Amanda. Tapi Amanda sama sekali gak yakin akan hal itu. Untungnya ia selalu siap sedia membawa perlengkapan mandi di ranselnya dan bisa segera bersih-bersih. Sin lantas pamit sambil mengingatkan Amanda agar tidak tertidur dan tidak terlambat datang pada acara nanti malam. Malamnya Amanda pun bertemu dengan anggota turis lainnya. Di sana ada keluarga kecil yang ingin liburan bersama, remaja tanggung yang demen banget ngevlog, dan pasangan lanjut usia yang baru sempat bulan madu setelah akhirnya punya cukup uang. Melihat pasangan itu, hati Amanda seketika tersentuh. Lalu mereka semua penasaran dengan alasan Amanda memilih liburan di Vietnam. Sewaktu ada yang menebak karena putus cinta, Amanda dengan cepat mengelak. Dan gak lama kemudian Sin muncul dan menanyakan pekerjaan Amanda. Gak mau penyamarannya terbongkar, Amanda mengajak mereka semua untuk tidak perlu membahas pekerjaan. Karena sekarang adalah waktunya untuk bersenang-senang menikmati liburan, bukan malah mikirin kerjaan. Dan mendengar itu mereka semua pun langsung setuju. Sin kemudian memberitahu Amanda kalau ia berhasil membawa kembali kopernya. Keesokan harinya Amanda dan rombongan tur lainnya diajak Sin pergi ke pasar sambil naik becak. Di tengah jalan Sin menanyakan alasan Amanda memilih Vietnam sebagai tempat berliburnya. Dan dengan santainya Amanda menjawab kalau dia ingin meriset soal Tet. Jadi teman-teman, Tet itu merupakan tahun baru di Vietnam untuk menandakan datangnya musim semi berdasarkan kalender lunar. Tet biasanya dirayakan bersamaan dengan tahun baru Imlek, meskipun pada faktanya tidak selalu dirayakan pada tanggal yang sama. Oke, mari kita lanjut lagi ceritanya. Amanda kemudian mengeluarkan buku panduan wisata dari negara Vietnam untuk mencari tahu tentang Tet. Sin yang melihatnya langsung meminta Amanda untuk menyingkirkannya. Bagi Sin, buku itu hanya diperuntukkan untuk turis yang ingin lari dari kehidupan. Padahal kan hidup di dunia ini hanya sesaat. Lalu mengapa dihabiskan hanya untuk kabur? Mendengar itu, Amanda pun terdiam. Sesampainya di pasar, selagi Sin menjelaskan tentang pasar, Amanda diam-diam menuliskan penilaian turnya itu ke catatan yang ada di HP-nya. Ia lalu menyusul rombongannya mengelilingi pasar. Dan sewaktu melihat An dan remaja tanggung yang sedang menyantap durian dengan lahapnya, Amanda justru kebingungan sendiri dengan bau durian yang terasa begitu aneh. Awalnya Amanda menolak mencicipinya, tapi setelah dibujuk berkali-kali, Amanda pun akhirnya mau mencicipi durian. It's like a banana. That's really good. Setelah itu, Amanda pun mencuci mata ke sebuah toko cindera mata. Ia seketika tertarik dengan syal merah bergambar burung phoenix. Tanpa banyak pikir, Amanda segera membelinya. Tapi pas mau bayar, Sin menyuruh Amanda untuk menawarnya dulu.
Padahal Amanda sama sekali nggak keberatan dengan harga shawl itu. Bahkan membeli setoko-tokonya pun nggak bikin Amanda bangkrut. Namun Sin terus bersikeras menawar ke penjualnya. Karena tetap gak dikasih, Sin pun mengajak Amanda untuk pura-pura pergi dari sana. Ia yakin dengan begitu si penjual pasti berubah pikiran. Tapi ternyata si penjual sama sekali gak luluh. Melihat itu, Amanda pun meminta Sin untuk menunggunya di luar. Ia lalu kembali ke toko itu. Sayangnya tuh toko malah tutup. Dan sewaktu Amanda keluar dari pasar, ia seketika panik bukan main saat melihat tak ada jalur penyeberangan. Ya, Amanda benar-benar takut nyebrang jalan yang padat merayap itu. Sin yang menyadari hal itu pun langsung buru-buru menjemput Amanda yang ada di seberang sana. Sin kemudian bilang jika ingin nyebrang di jalan Vietnam, Amanda harus terus maju dan jangan mundur. Amanda yang mendengar itu pun hanya bisa diam. Siangnya, Amanda dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan ke Hoi An. Di tengah perjalanan, Amanda mendapat pesan dari Mona tentang daftar objek wisata apa saja yang harus Amanda kunjungi. Sesampainya di Hoi An, Amanda segera menunjukkan daftar objek wisata itu kepada Sin. Tentu saja Sin menolaknya. Ia tidak bisa memenuhi permintaan Amanda itu karena sangat mustahil sekali bila pergi ke semua tempatnya hanya dalam satu waktu. Esok harinya, Sin dan An mengajak semua rombongan turnya mengunjungi sebuah kuil. Namun sayangnya tuh kuil ternyata ditutup sementara karena sedang dipakai berlatih barongsai untuk perayaan Tet nanti. Tapi Sin gak tinggal diam. Dia lagi-lagi menggunakan kenalannya agar mereka semua bisa masuk dan menyaksikan latihan barongsainya. Setelah itu mereka pergi ke butik. Ketika yang lain sedang sibuk milih baju, Amanda justru hanya berdiri di pojokan sambil menuliskan penilaiannya lagi. Melihat itu, Sin dan An lantas memilihkan baju yang akan Amanda kenakan di hari perayaan Tet nanti. Awalnya Amanda menolak karena tak sesuai dengan gayanya. Namun setelah diyakinkan Sin dan An, Amanda pun bersedia membeli tuh baju. Malamnya, Sin secara khusus mengajak Amanda pergi berduaan ke suatu tempat yang dipenuhi dengan lampion. Merasa tempat itu sangat indah, Amanda langsung menghujani Sin dengan beragam pujian. Baru kali ini Amanda merasakan sebuah liburan yang sangat menyenangkan dan gak terlupakan. Sin kemudian cerita kalau ia ternyata telah menjalani profesi sebagai tour guide ini selama 6 tahun. Awalnya Sin menolak menjadi tour guide saat ayah An memintanya bergabung. Mengingat sebagian besar hidupnya ia habiskan di Amerika. Namun seiring berjalannya waktu, Sin akhirnya luluh dan mau mencobanya. Ia pun kembali ke Vietnam sesaat setelah menyelesaikan kuliahnya. Dan setelah menjalani tur pertamanya, Sin langsung jatuh hati dengan profesinya sebagai tour guide. Sejak saat itulah Sin ingin memperkenalkan Vietnam ke seluruh dunia. Seusai bercerita, Sin lalu mengajak Amanda untuk membuat sebuah permintaan sebelum akhirnya menghanyutkan lampionnya ke sungai. Dan dengan sangat serius, Amanda pun membuat sebuah permintaan yang akan dia simpan sendiri. Besoknya di tepi pantai, Amanda yang lagi duduk seketika terpanah dengan tubuh kekar Sin yang baru aja selesai berenang. Gak mau Amanda gabut, Sin lantas mengajak Amanda mencoba menaiki perahu mangkok. So, what was the suggestion? I think just try wiggling it. Wiggle. Just more, yeah. Okay. Siangnya, Sin mengajak pergi ke Maesan Sanctuary, yaitu sebuah candi yang dibangun oleh leluhur suku Cham. Sin menjelaskan kalau candi itu dibangun untuk memuja Dewa Siwa. Amanda yang penasaran kemudian bertanya ke Sin bagaimana orang zaman dulu bisa membangun candi yang belum pernah ia lihat selama ini. Sin hanya bisa menjawab kalau ada banyak teori bagaimana akhirnya candi ini dapat berdiri kokoh. Mendengar itu, Amanda pun langsung merinding. Amanda kemudian mengerti bahwa inilah yang dinamakan pengalaman dari sebuah perjalanan. Mulai saat ini, Amanda ingin mengunjungi tempat-tempat yang gak biasa.
Amanda tidak akan lagi protes dengan tempat-tempat wisata anti-mainstream yang sering ditawarkan oleh Sin itu. Di hari berikutnya, Sin mengumumkan ke rombongan turnya kalau tujuan tempat wisata selanjutnya telah berubah. Ya, Sin mengajak mereka semua pergi ke kampung halamannya di Tonchang. Sesampainya di Tonchang, mereka semua langsung disambut dengan hangat oleh keluarga Sin dan An. Ketika Amanda mencoba mengucapkan salam dalam bahasa Vietnam, sang nenek seketika kaget. Ia pun lantas sadar bahwa Sin menyimpan rasa kepada Amanda. Dan untuk itulah sang nenek menyuruh Sin untuk ngajak Amanda menginap di rumahnya. Dan tentu saja Amanda menerima tawaran itu dengan senang hati. Malamnya, di saat semua orang sedang mencicipi makanan khas desa Tonchang, Amanda justru duduk menyendiri. Ia mendadak terusik dengan kiriman voicemail dari John yang menyatakan kalau dirinya menyesal atas keputusannya waktu itu. Dan di tengah kerisauan itu, Sin datang mendekati Amanda. Ia memberitahu Amanda kalau mereka akan berada di sini setelah perayaan Tet selesai. Jadi biasanya momen Tet ini dimanfaatkan perantau untuk mudik. Dan setelah bertahun-tahun tidak mudik, kini Sin bisa berkumpul bersama keluarganya. Amanda yang mendengarkannya pun turut senang. Besoknya dengan sangat kaget, Amanda bangun dari tidurnya. Sin lalu mengajak Amanda untuk bersih-bersih dan menyiapkan segala hal dalam perayaan hari Tet. Dan pas lagi berdoa bersama nenek Sin, Amanda seketika teringat dengan neneknya yang telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kini Amanda hanya bisa menahan rindu yang mendalam pada neneknya itu. Sin yang melihatnya pun segera mengajak Amanda berdoa untuk neneknya yang telah tenang di surga. Lalu Sin dan Amanda pergi berbelanja ke pasar sambil naik motor jadul. Ini adalah kali pertama Amanda menggunakan kendaraan roda 2 itu. Rupanya naik motor tak semenyeramkan yang ada di benaknya selama ini. Malamnya sewaktu Amanda lagi nyantai, An tiba-tiba saja datang bersama dengan nenek. Rupanya nenek ingin menanyakan sesuatu hal yang penting pada Amanda. Dan Anlah yang akan bertindak sebagai penerjemahnya. Di situ sang nenek dengan to the point menanyakan apakah Amanda menyukai Sin. Dengan cepat Amanda bilang kalau dia menyukai kepribadian Sin. Namun mengingat mereka tinggal di negara yang sangat jauh, Amanda pun hanya bisa menganggap Sin sebagai temannya. Mendengar itu, nenek tidak serta-merta mempercayainya karena nyatanya Amanda lah satu-satunya wanita yang bisa membuat Sin tersenyum dan nenek happy melihat cucunya terus tersenyum sumringah. Dan keesokan harinya, hari perayaan Tet pun tiba. Mereka semua bahu-membahu menyajikan segala hidangan yang nantinya akan disantap bersama-sama. Gak berselang lama, Amanda pun muncul dengan baju pilihan Sin waktu itu. Dan kini kecantikan Amanda lebih berdemek 100 kali lipat dari yang dulu. Dan acaranya pun segera dimulai. Setelah acara selesai, Sin dan Amanda berjalan-jalan mencari udara segar. Dan di momen itulah Amanda ingin jujur ke Sin tentang siapa dia sebenarnya. Namun semua itu buyar, mereka malah berciuman.
Di hari selanjutnya mereka pun kembali ke ibu kota. Dan betapa kagetnya Amanda saat melihat keberadaan John. Rupanya John adalah anggota baru yang tadi sempat dibahas oleh Sin. Dan tanpa pikir panjang, John pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Amanda. Yang kemudian langsung Amanda koreksi kalau saat ini status mereka hanyalah mantan kekasih. Sin yang mendapati kenyataan itu tentu saja shock berat. Rupanya John mengetahui keberadaan Amanda melalui postingan terbaru dari Instagram milik mantan kekasihnya itu. Dengan sangat hati-hati, Amanda pun memberitahu John kalau sekarang dirinya sedang dalam mode penyamaran. Untuk itulah Amanda ingin John untuk tidak mengungkit-ungkit tentang kerjaan aslinya. Dan tanpa banyak pikir, John berjanji akan menutup rapat-rapat mulutnya. Ia kemudian mengajak Amanda untuk bersama-sama membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Bingung dengan apa yang baru saja terjadi, Amanda lantas memberitahu semuanya kepada Mona, baik tentang Sin maupun tentang kedatangan John yang mendadak seperti tahu bulat. Sontak saja Mona merasa saat ini dirinya sedang mendengarkan sebuah kisah cinta segitiga seperti yang ada di FTV yang sering ia tonton dulu, di mana pemeran utamanya sedang galau karena terjebak di antara dua pilihan. Dan kali ini Amanda benar-benar tidak tahu kepada siapa hatinya harus berlabuh. Malam harinya, di saat ada kesempatan untuk bicara secara empat mata dengan Sin, Amanda langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan semuanya. Sayangnya Sin yang terlanjur kecewa tak mau mendengarkan apapun lagi. Dan sewaktu sedang asik makan di pinggir jalan, An akhirnya jujur pada Sin bahwa mulai saat ini perusahaan tur mereka telah resmi terjual ke pihak Tourista. John yang gak sengaja mendengar itu keceplosan kalau Tourista adalah tempat bekerjanya Amanda. Karena sudah terlanjur bocor, Amanda pun segera membeberkan identitas aslinya. Tentu saja kenyataan itu membuat Sin marah besar karena telah dibohongi seperti orang bodoh. Besoknya, John pun segera minta maaf pada Amanda atas semua yang telah terjadi. Karena gak ingin memberi harapan kosong, Amanda dengan tegas mengatakan bahwa kini dirinya sudah tidak lagi ada perasaan untuk John. Mungkin kemarin-kemarin ia sempat bimbang dengan perasaannya, namun kejadian semalam menyadarkannya akan perasaannya yang sebenarnya. Mungkin bagi John jawaban ini bisa disampaikan melalui sebuah WhatsApp, tapi karena Amanda menghargai kebersamaan mereka selama 5 tahun, Amanda ingin membicarakan ini secara langsung dan berpisah baik-baik dengan pria yang dulu pernah mewarnai hari-harinya itu. Take care, John. Amanda pun kemudian membujuk Mona agar tetap mempercayakan Sin dan An untuk menghandle Saigon Silver Star. Dan alhamdulillahnya tanpa banyak basa-basi, Mona pun setuju. Dan secepat kilat, Amanda pun buru-buru mencari keberadaan Sin. Sayangnya Sin telah pergi ke terminal bus. An lalu memberikan Amanda titipan dari Sin yang ternyata syal merah waktu itu. Gak ingin kehilangan Sin, Amanda pun langsung mengajak An untuk mengantarkannya ke terminal. Thank you. You can... Sesampainya di terminal, Amanda pun langsung panik saat harus menyeberangi jalan. Namun dengan keteguhan hatinya, Amanda ingat perkataan Sin kalau ia harus terus maju. Dan beruntungnya Amanda berhasil menyeberang. Ia lalu memberitahu Sin untuk tidak perlu kemana-mana, karena Saigon Silver Star tetap bisa dihandle oleh Sin dan juga An. Dan setelah mengatakan itu, Amanda pun langsung mengungkapkan segala isi hatinya yang gak ingin Sin pergi dari hidupnya. Karena berkat pertemuannya dengan Sin lah, Amanda jadi bisa menemukan jati dirinya dan arti hidup yang sesungguhnya. Melihat Amanda benar-benar tulus, Sin pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan mereka pun akhirnya jadian. Dan filmnya pun tamat. That will make sense. I wish I would know what you're thinking